Halo guys, Erwin Kurniawan di sini. Gimana kabar kalian semuanya? Ini adalah channel kapal pesiar yang paling lengkap guys ya, dan hostnya itu yang paling humble ya, yang bisa berinteraksi dengan teman-teman langsung ya, cuman saya kayaknya. Oke guys ya, kita bahas soal kapal pesiar ya guys ya. Lagi-lagi sambil jalan-jalan di kota Bandung guys. Ini kota Bandung di sore hari macetnya ya guys ya, hampir hujan tapi nggak jadi, ini mendung-mendung sedap seperti ini guys. Oke guys, saya pengen membahas tentang penyebab teman-teman itu gagal dalam berproses ke kapal pesiar ya, khususnya untuk pas interview kapal pesiar. Apa saja sih penyebabnya? Jadi ya teman-teman itu harus tahu ya untuk basic interview kapal pesiar ya, karena itu sangat penting sekali untuk menentukan teman-teman itu bisa diterima di kapal pesiar atau tidak. Saya berikan gambarannya saja ya, karena memang kalau untuk secara teoris ya itu tidak bisa diprediksi untuk interviewnya guys. Jadi saya kasih gambaran saja ke teman-teman semuanya apa saja yang dilakukan ketika kita itu interview ke kapal pesiar. Aduh, lampu merah macet lagi guys. Gimana ini? Kita kemana ini guys? Iya guys, jadi untuk penyebab-penyebab teman-teman itu gagal dalam interview kapal pesiar itu sangatlah jelas ya, dan itu basic sekali guys, dan teman-teman harus paham soal itu. Jadi yang pertama, penyebab kalian gagal adalah kalian tidak percaya diri guys, karena first impression interviewer itu pasti melihat dari gelagat tubuh Anda ya, apalagi muka Anda ya. Kalau muka Anda sudah nervous, gemetar, dan aduh, itu susah guys ya. Jadi teman-teman juga harus pede ya, confident kalau misalnya teman-teman mau interview kapal pesiar. Apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi percaya diri atau confident? Teman-teman harus menguasai bahasa Inggris ya. Itu sangat penting sekali guys ya. Bahasa Inggris kalian itu sangat penting sekali, karena memang untuk bahasa Inggris itu modal yang paling riskan ya, modal yang paling besar ya. Karena ketika kalian menghadapi interview, otomatis kalian bakalan ini guys, teman-teman bakalan ditanya sama interviewer itu pakai bahasa Inggris. Jadi teman-teman walaupun misalnya teorinya agak kurang, tetapi teman-teman ini bisa menjawab semua pertanyaan ya, karena untuk interview sendiri kadang-kadang itu di luar dari topik guys ya, tetapi lagi-lagi itu harus pakai bahasa Inggris, dan teman-teman itu harus ya, saya tekankan harus bisa bahasa Inggris, karena in case ditanya yang di luar topik atau diajak ngobrol, teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari pihak interviewer gitu guys. Jadi nyambung gitu loh. Walaupun teman-teman misalnya kurang dalam teori, kurang dalam knowledge teman-teman, tetapi kalau teman-teman bisa membawa suasana dan bisa membangkitkan obrolan yang menarik dengan interviewer, itu bisa ya menunjang keberhasilan guys, seperti itu ya. Jadi memang bahasa penting sekali ya. Jadi intinya kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman itu bisa menjawab semua pertanyaan dari interviewer. Gambarannya seperti itu ya guys ya. Dan untuk yang lainnya itu adalah teman-teman biasanya ya kurang knowledge ya, seperti itu ya, dan bisa ditutupin dengan tadi bahasa tadi itu ya. Cuman itu juga tidak bisa menjadi tolak ukur, dan alangkah baiknya teman-teman bahasanya bagus, terus teman-teman
knowledge-nya bagus. Jadi ketika ditanya soal basic-basic tentang kapal pesiar, tentang departemen yang dikuasai oleh teman-teman, itu bisa terjawab tuntas seperti itu ya. Sebenarnya pertanyaan itu basic sekali ya. Misalnya dalam housekeeping kayak saya ini yang ditanya cuman ya how to clean the room gitu ya, cuman pakai bahasa Inggris ya. Gimana caranya kita bersihin kamar, gimana caranya kita sanitasi, penggunaan chemical, menjelaskan tentang PPA ataupun banyak lagi lah intinya lah. Kadang-kadang juga ditanya tentang how to evacuate the area, misalnya in case of emergency seperti itu ya. Tapi kalau untuk bagian housekeeping biasanya ditanyain tentang kalau misalnya di public area ya, gimana cara cleaningan di public area, gimana cara mengatasi PVI atau public vomit ya. Terus ada lagi gimana cara sanitasi untuk di public area seperti itu. Dan untuk di room pastilah seputar di kamar ya, cara sanitasi semua all surface di kamar, cara membersihkan kamar, seperti apa urutannya, seperti itu ya guys. Jadi sebenarnya sangat simple. Kalau kita sudah pernah melewatin interview, biasanya kita kayak aduh, pertanyaannya kayak anak SD seperti itu. Cuman ya kembali lagi ke kita ya, kita terobos saja guys ya, karena di sana macet guys, lampu merah juga. Kita ikutin tetehnya ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi jangan terlalu dikhawatirkan kalau untuk masalah itu. Tapi kita tidak boleh menyepelekan ya. Yang jelas knowledge dan bahasa Inggris kalian harus dikuasain. Seperti itu ya. Dan prakteknya nanti juga harus bisa ya, karena orang di kapal itu sibuk sendiri-sendiri ya. Ya memang sih banyak orang di Indonesia, cuman alangkah baiknya kalau kita itu nggak malu-maluin gitu ya guys ya. Kita sudah punya skill yang mumpuni ya. Misal kita dapat orderan apa, ataupun kita dapat project apa, ataupun disuruh untuk ngapain ya, kita bisa melakukannya dengan baik seperti itu. Nah itu ya, penyebabnya gagal itu nggak jauh-jauh dari situ ya. Yang pertama itu tidak confident, yang kedua itu bahasa, yang ketiga knowledge kalian ya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan gitu. Nggak jauh-jauh dari situ untuk interview guys. Simple ya, cuman kadang-kadang pertanyaannya menjebak. Ya kemarin yang sharing-sharing di grup itu ditanya soal bagaimana cara Anda untuk mengeringkan apa itu bathroom gitu ya. Jawabannya pakai towel. Ya nggak bisa lah guys. Towel itu kan amenities untuk tamu dan itu sangat riskan sekali guys, dan kalian harus paham soal itu ya. Kalian harus paham soal itu guys ya. Kita nongkrong di sini aja guys, di Braga saja guys, karena hujan ya, hujan turun ini. Aduh, gimana ini guys? Kita ngiup dulu di sini guys. Jadi kalian harus teman-teman harus paham betul soal tadi pembicaraan yang saya kasih tahu ya buat teman-teman. Itu memang itu hal yang sangat sepele sekali, tetapi itu sangat menentukan teman-teman bisa kerja di kapal pesiar atau enggak ya. Nah ini adalah yang terakhir ya. Yang tadi kan memang basic-basic saja. Nah ini yang terakhir yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah hasil medikal dari teman-teman semua. Dari teman-teman memang medikalnya biasanya ya mungkin kurang fit ya, atau tidak fit ya, itu tidak bisa bekerja di kapal pesiar. Entah itu alasannya apa guys ya. Dan teman-teman ya, kalau biasanya ada hasil medikal yang masih bisa ditoleransi ataupun yang sudah sangat tidak bisa ditoleransi, seperti kayak penyakit paru-paru ataupun TBC ataupun HIV, penyakit menular, dan mungkin punya penyakit kronis lainnya yang penyakit dalam gitu ya. Ataupun juga ada penyakit yang
misalnya yang visible, yang kelihatan kayak jerawatnya itu kayak bisul-bisul gitu, insya Allah kayaknya itu sudah tidak bisa guys ya. Dan buta warna itu aduh sangat tidak bisa sama sekali guys, karena memang untuk orderan di kapal pesiar itu biasanya itu ada untuk sign-signnya atau simbol-simbolnya itu pakai warna ya guys ya, seperti itu ya. Itu harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini ya. Jadi teman-teman harus ini ya guys ya, teman-teman harus ini guys, teman-teman harus mengerti tentang itu ya. Kita parkir dulu guys. Oke guys, mungkin videonya itu dulu ya guys ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke guys ya, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Apa yang mau ditanyakan oleh teman-teman semuanya silakan ditanyakan guys, silakan ditulis di kolom komentar atau chat langsung ke saya, seperti itu ya. Oke.